Selamat pagi, saya Salsabila Bayu Razilda dengan NIM 1220111233059. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana menerapkan fitur breaks yang ada pada Word untuk memisahkan bagian atau chapter pada sebuah teks dan untuk merubah orientasi pada sebuah halaman. Yang pertama, saya akan menerapkan fitur breaks untuk memisahkan antar chapter dalam teks berikut. Pertama, kita letakkan kursor pada bagian akhir dari chapter pertama atau in between dari kedua chapter tersebut. Lalu kita pilih breaks di bagian pada ribbon layout. Pilih pada section breaks yang next page. Ya sudah terpisah halamannya atau page-nya. Untuk sisa satu enter bisa kita delete saja. Begitu juga untuk chapter selanjutnya. Letakkan kursor in between atau di antara chapter 2 dan chapter 3. Fitur break, section breaks, dan next page. Lalu selanjutnya kita terapkan juga pada antara section 3 dan chapter 3 dan chapter 4 maksud saya. Dan begitu seterusnya hingga chapter terakhir. Lalu untuk permasalahan kedua, di mana saya harus merubah orientasi untuk halaman gambar, kita gunakan fitur section breaks juga. Pertama, kita letakkan kursor di antara teks di chapter 3 dengan gambar. Lalu, kita pilih next page. Selanjutnya, kita letakkan kursor antara gambar dan tulisan. Maaf, maksudnya teks di bawah tulisan tersebut. Lalu kita pilih next page. Selanjutnya, kita letakkan kursor pada halaman di mana gambar tersebut berada, yang akan kita ubah orientasi halamannya. Lalu kita pilih orientation, landscape. Sekarang dia sudah berubah. Lalu kita terapkan juga pada gambar selanjutnya. Breaks, next page. Breaks, section break, next page. Lalu kita letakkan kursor pada halaman gambar, orientation, landscape. Sudah bisa kita lihat di sini bagaimana susunan atau tatanan dari teks berikut yang sudah saya terapkan section breaks. Selanjutnya kita akan beralih pada kasus kedua. Setelah tadi saya mempraktekkan bagaimana memecahkan permasalahan atau kasus yang pertama, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana memecahkan kasus yang kedua, yaitu bagaimana menambahkan section breaks untuk bagian yang berbeda atau bab yang berbeda pada teks berikut. Pertama, kita letakkan kursor seperti pada kasus yang pertama. Pada dasarnya, langkahnya yang dilakukan sama. Kita letakkan kursor di antara kedua bagian yang akan kita tambahkan section breaks. Lalu pada ribbon layout, kita pilih breaks. Saya pilih section breaks, next page. Udah, kita klik untuk kelebihan enternya. Selanjutnya, kita lakukan juga pada bagian atau chapter reference. Kita letakkan kursor di antara kedua chapter tersebut. Breaks, section breaks, next page. Sudah, dengan seperti ini, maka setiap section breaks memiliki wewenangnya atau memiliki aturan untuk teks atau format halaman mereka masing-masing. Misalnya pada bab History of Android saya menerapkan size 3. Jadi maka pada section pertama dia akan menerapkan size page A3, namun tidak merubah size page pada halaman-halaman yang lain.
Jadi seperti itu bagaimana menerapkan section breaks pada sebuah dokumen. Selanjutnya, kita akan beralih pada kasus ketiga atau permasalahan ketiga mengenai page numbering. Baik, setelah mencoba bagaimana menerapkan section breaks pada sebuah dokumen, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan page number di dokumen berikut dengan format yang berbeda pada setiap halamannya. Di sini saya sudah memisahkan bagian-bagian atau babak dari dokumen berikut ini dengan menggunakan section breaks. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk menambahkan page number, sebelumnya karena kita akan menggunakan format yang berbeda pada setiap halamannya, maka kita akan menggunakan fitur different first page. Kita klik terlebih dahulu. Pada setiap sectionnya, section 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah, kita matikan fitur same as previous pada setiap halaman di dokumen berikut ini. Pada header dan footernya tentu saja. Namun, karena pada section 3 kita akan menggunakan format yang sama dengan section 2, maka kita tidak perlu mematikan fitur link to previous-nya. Selanjutnya, untuk bagian table of contents atau di section pertama, kita akan mencoba untuk menambahkan page number-nya. Untuk formatnya kita menggunakan huruf Romawi, lalu template saja continue from previous section. Kita pilih di bagian tengah atas. Lalu ukuran fontnya 50, warna font merah. Sudah. Untuk section kedua, kita tambahkan di format page number-nya menggunakan huruf 1, 2, 3, menggunakan angka 1, 2, 3 saja. Start at 1. Oke. Lalu kita tambahkan di bottom of page. Sudah. Mungkin 50 warna merah. Selanjutnya, untuk section 2, selain first page header-nya, kita akan menggunakan format yang berbeda juga. Format page number 1, 2, 3 saja. Continuous. Start at 1. Oke. Posisinya bottom of page. Top of page di bagian kanan. Maaf, jadi salah meletakkan kursor. Kita letakkan kursor pada bagian header di section kedua selain di first page-nya. Format page number angka 123. Oke. Lalu kita masukkan di top of page. Ya, untuk fontnya 50 warna merah. Nah, untuk di section 2 yang selain first page, maka formatnya akan mengikuti halaman sebelumnya seperti ini. Di sini 1, 2, 3. Di sini 1 di bagian kiri bawah, lalu 2 dan 3 di bagian kanan atas. Tambahkan.
Begitu juga di section 3, untuk first page-nya di bagian kiri bawah, lalu untuk halaman selanjutnya di kanan atas, dan di section 4 juga untuk references, first page-nya di bagian kiri bawah, dan header biasa atau di halaman selanjutnya di bagian kanan atas. Sekian video praktek tentang section breaks dan page number dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.